Sri Suwardi itu satu Kendal Ngawi ingin memberikan aksi nyata berupa pemahaman kurikulum di platform Merdeka Mengajar. Pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Kemudian pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Di dalam topik ada 2 modul. Yang modul pertama berisi tentang makna kurikulum dalam pendidikan, yang akan menjelaskan tentang kurikulum dan kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman murid. Kurikulum juga dapat dijadikan sebagai jantungnya pendidikan. Ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Klasifikasi komponen kurikulum. 1. Tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogik, dan panduan asesmen. Fungsi kurikulum. Kurikulum berfungsi untuk memandu dalam proses belajar murid. Kurikulum juga mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kurikulum juga berfungsi mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Di dalam kurikulum Merdeka ditekankan pada siklus inquiry atau menemukan konsep. Di dalam siklus inquiry ada langkah-langkah yang dapat kita laksanakan, yaitu rasa ingin tahu murid, mencari tahu, memilah, membuat koneksi, mengambil makna, kemudian aksi atau tindakan, yang terakhir adalah refleksi. Tentang kurikulum. Sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan, kitalah yang terus beradaptasi mengembangkan kurikulum sesuai konteks dan karakteristik murid-murid kita. Modul 2, pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Ada 3 komponen dalam versi kurikulum Merdeka, yaitu prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Prinsip umum pembelajaran ada 5, yaitu 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran yang berisi tentang kompetensi inti dan konten yang esensial. Capaian pembelajaran menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tuntutan kognitif yang lebih tinggi. Kompetensi pada capaian pembelajaran atau CP diturunkan menjadi tujuan pembelajaran ATP yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase. ATP digunakan untuk menentukan modul ajar yang akan kita kembangkan. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar yang diharapkan
akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan setiap individu. Struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka dapat kita jabarkan ke dalam beberapa kegiatan di dalam sekolah, yaitu intrakurikuler, ekstrakurikuler, program penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Di dalam profil pelajar Pancasila ada beberapa dimensi yang dapat kita terapkan, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Semua dipelajari melalui program intrakurikuler dan program kokurikuler. Program intrakurikuler diantaranya pembelajaran terdiferensiasi, capaian pembelajaran disederhanakan, siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan. Program kokurikuler di dalamnya ada lintas mata pelajaran, berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum, pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas, melibatkan masyarakat, muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global. Kata kunci profil pelajar Pancasila yaitu belajar sepanjang hayat, lifelong learner, mempresentasikan harapan bahwa setiap warga negara tidak mengenal akhir atau ujung dari proses belajar. Kompetensi global atau global competence, kemampuan hidup bersama dan berperan aktif dalam memecahkan permasalahan global. Pengamalan nilai-nilai Pancasila, menjaga dan mengamalkan nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perangkat ajar bukan saja melalui buku teks, tetapi bisa menggunakan media lain seperti modul ajar, modul proyek, buku non-teks, video, media cetak, atau digital. Struktur pembelajaran pada kurikulum merdeka didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid. Dalam pelaksanaannya, masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Setelah menyimak paparan ini, bagi kami mengisi form umpan balik atas Merdeka Belajar topik kurikulum merdeka dengan mengisi form umpan balik di bawah ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat, guru hebat.